Selamat sore teman-teman. Salam dari kami Loh Jinawi Farm. Selamat datang kembali. Sore ini kami akan membahas tentang kondisi pohon yang tidak layak untuk dibuahkan teman-teman ya. Jadi kami juga ada satu pohon yang usianya udah cukup tapi tidak kita buahkan karena beberapa alasan. Dan ini adalah pohonnya teman-teman. Pohon ini merana. Karena apa? Jadi dulu pohon ini pernah dalam kondisi terkena kanker batang yang sangat parah teman-teman ya. Kita lihat kondisinya dulu. Nah, ini udah berjalan agak lama teman-teman ya. Jadi dulu pohon ini musim kemarin itu berbuah teman-teman tanpa ditreatment gitu ya. Kalau batangnya udah besar teman-teman ya. Nah, alasan kami tidak membuahkan justru fokus ke recovery adalah karena pohonnya ya memang belum layak teman-teman ya. Kalaupun dari video terlihat sehat, kalau saya sendiri memutuskan untuk tidak dibuahkan. Jadi kronologinya dulu pohon ini terkena kanker batang. Nah, ketika terkena kanker batang, saat itu saya mau mengobati dengan fungisida berbahan aktif tembaga. Nah, tapi karena di sini tidak ada, saya beli online bersamaan dengan fungisida yang lain dan insektisida yang lain teman-teman. Nah, tanpa dicek ternyata produk tersebut palsu semua. Setelah kami aplikasikan sekitar hampir 2 bulan, jadi pohon ini dalam kondisi yang sakit, tidak ada gejala indikasi sembuh intinya. Justru menunjukkan semakin parah. Dan bersamaan dengan hampir semua pohon itu juga terkena kanker batang teman-teman. Hampir semua pohon akhirnya terkena kanker batang saat itu. Walaupun mungkin nggak banyak, sedikit gitu ya. Nah, dari situ pohon ini mulai mengalami penurunan. Jadi kondisinya menurun dalam arti pohon yang lain tumbuh bagus, ini enggak. Nah, akhirnya kita potong karena dulu tunas atas itu juga habis ya. Jadi di tengah sini juga terkena kanker. Sini kanker. Di sebelah sini kanker. Banyak teman-teman, kankernya pokoknya banyak tuh. Ya. Jadi bagian atas kita topping tuh. Ini trubusnya udah bagus. Nah, tapi nggak ada gejala-gejala yang bawahnya juga menunjukkan dia sehat. Nah, tahun kemarin pohon ini berbuah sendiri gitu ya, tanpa treatment berbuah. Hasilnya ya bisa dimakan, tapi kalau menurut saya kurang layak untuk disebut musangking yang top perform. Jauh dari itu intinya ya. Ini kami recovery. Ini kemarin cabang di sini karena terlihat bagian kambiumnya kurang bagus, kami putuskan dipotong. Nanti arah cabang ini yang akan kami pelihara teman-teman ya. Jadi satu pohon ini kami liburkan. Jadi dalam kondisi seperti ini sangat tidak dianjurkan untuk dibuahkan. Walaupun mampu teman-teman. Tapi kenapa? Ya jelas nanti pohonnya kondisinya tambah parah. Terus yang kedua, buahnya tidak sesuai seperti yang kita harapkan, baik dalam jumlah maupun kualitas. Jadi lebih baik kita recovery aja dulu teman-teman. Ya kalau sekilas daunnya memang kelihatan bagus ya tuh, tapi enggak lah, kalau saya enggak dulu. Karena apa? Kita tunda 1-2 tahun, tapi untuk nanti periode berikutnya lebih baik gitu ya. Jadi satu pohon ini memang kondisinya kurang bagus, tapi mungkin ada faktor-faktor yang lain ya teman-teman. Jarak tanah ke batang utama itu terlalu dekat. Terus yang di sini juga tanahnya sangat minim. Jadi ini kondisi tanahnya itu
agak kurang teman-teman ya. Tapi kita tetap ikhtiar gimana caranya pohon ini sehat lagi. Dan ini jenis musangking ya, ini yang saya maksud. Musangking ini kalau udah kena sakit, recovery-nya lebih lama tuh. Kadang-kadang begini juga. Kalau buat saya, trubus dalam kondisi seperti ini udah nggak bagus ya kalau buat saya. Tapi lain halnya dengan pohon-pohon yang begini teman-teman ya. Ini duri hitam. Dulu ini batangnya V. Ini batangnya masih ada nih. Nah, ini bekas batangnya dulu di sini. Tuh ya. Kita potong jadi agak bengkok. Tapi udah bagus teman-teman. Nah, cuman kekurangannya sebelah sini jadi cabangnya kurang bagus. Tapi kalau ini insya Allah kok pada keluar mata ketam sebagian ini malahan. Ini kondisinya masih terubus ya. Ini beberapa udah ada kayak mata ketamnya ini. Tapi kalau nanti belum 100% daunnya full tua, kita nggak spray MKP dulu ya. Nah, ini jadi penanganannya itu teman-teman ya. Yang pertama yang kami lakukan itu untuk pohon-pohon yang seperti ini, kita cukupi kebutuhan NPK seimbang, atau kita cukupi unsur hara makronya dulu teman-teman ya. Tetap yang pertama kita perbaiki pH-nya dengan cara membuat parit ya. Karena area ini tanahnya agak liat. Ini kita gali. Setelah kita gali, kita tabur dolomit. Setelah kita tabur dolomit, ini kemarin kohenya cuma 2 teman-teman ya. Ini kenapa jadi 4? Yang 2 itu sisaan dari pohon sebelah sana yang kita tarik ke sini, karena yang di sana udah dirasa cukup karena mau dibuahkan ya. Nah, setelah diberi ini kita berikan NPK seimbang 3:1 dengan kalsium boron. Maaf, untuk ini musangking teman-teman. Musangking saya pakai 2,5:1. Kenapa musangking saya perlakukan kalsium boronnya lebih banyak? Karena rata-rata musangking kalau kekurangan kalsium dan boron cenderung trubusnya kurang bagus. Itu pengalaman kami di sini teman-teman ya. Kekurangan air, tanahnya bantat, musangking sering bermasalah gitu ya. Jadi kita mendingan libur aja untuk pohon-pohon seperti ini. Nah, setelah seperti itu kita juga harus kocor asam amino teman-teman ya. Kocor asam amino untuk pohon vegetatif, untuk pohon yang recovery bagus, jadi dia lebih cepat pulih nanti. Nah, mungkin juga ini ada masalah dari sini ya teman-teman ya. Ini batang kayu yang memang dulu adalah sebuah kesalahan ya ini teman-teman ya. Ini gede, mungkin ada rayapnya atau ada apanya. Jadi kalau pohon ini pun nanti memang nggak bisa diselamatkan, tapi kayaknya hidup lagi karena terlalu mepet dengan batas teman-teman. Dulu ini yang tanam itu ya bukan saya lah, bukan saya. Dulu masih ada keterlibatan orang tua teman-teman ya. Jadi orang yang dimintain tolong itu kalau orang dulu kan begini. Makanya cabang sebelah sini nanti rencananya saya potong. Kalau saya yang baru-baru jaraknya minimal 5 meter dari batas tanah tetangga teman-teman. Ini kan terlalu mepet. Kalau ini nggak bisa diselamatkan, ya udah nanti area jambu ini ya kita timbun dengan tanah, terus kita tanam ulang di sini nggak apa-apa. Intinya begitu. Jadi musangking satu pohon ini yang punya kami benar-benar bermasalah pun masih bisa dibenahi insya Allah teman-teman. Dengan catatan seperti tadi ya, tanahnya itu digemburkan, terus airnya cukup ya. Terus memang saya alami juga musangking itu lebih butuh biostimulan teman-teman. Biostimulan itu ya seperti ya asam amino, nanti bisa ditambahkan silika, ada citosan gitu ya. Apalagi nanti terjadi di musim kemarau. Nah, gitu ya. Tapi kalau untuk pohon-pohon yang sehat, musangking yang lain ya insya Allah masih aman-aman aja teman-teman.
Jadi gitu teman-teman ya. Untuk pohon-pohon yang tidak sehat, bahkan saya mengalami juga. Untuk pohon yang cuman sekedar sehat, saya aja nggak pede untuk membuahkan teman-teman. Karena apa? Performa buahnya kurang bagus. Karena yang kita harapkan itu pohon dalam kondisi fit. Sebenarnya itu cuma bahasa yang membedakan secara pribadi sih teman-teman ya. Jadi untuk membedakan pohon itu gimana biar kondisinya sehat. Nah, di atasnya sehat itu ada fit. Itu yang saya maksud. Karena apa? Berdasarkan pengalaman kami kemarin, pohon yang hanya kelihatan sehat aja untuk mencapai performa buah yang rasanya top sesuai harapan itu cenderung agak susah. Jadi kenapa tujuan kami itu nabung nutrisi sebisa mungkin? Karena harapan kami ketika nanti berbuah rasanya bisa sesuai dengan yang kami harapkan. Jadi begitu teman-teman ya. Pokoknya intinya untuk pohon-pohon yang kurang fit, auranya kurang bagus, mending diliburkan. Karena resikonya buahnya nggak bagus, jumlah buahnya nanti nggak sesuai dengan yang kita harapkan juga, dan beresiko justru pohonnya bisa mati gitu ya. Ini pohonnya. Terima kasih, selamat sore.